Hai, gua Yusita. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yes, terima kasih buat kamu yang udah subscribe dan terus dukung channel ini agar bisa update terus. Ini adalah sebuah podcast pilihan yang udah gue buat di Podcast Santuy. Lo bisa dengerin episodenya di akun Spotify, yaitu Podcast Santuy. Jangan lupa dengerin dan selamat mendengarkan. Hai, gue Ayusita and welcome back to my podcast Santuy. Wah, seneng banget. Akhirnya gue bisa ngeberisikin telinga lu pada ya. And hari ini gue gak sendirian podcastannya ya, karena ada yang spesial nih di hari menjelang Ramadan. Gue ngajak teman-teman gue untuk collab di podcast gue, dan gue mintain mereka untuk ngasih pendapat tentang kuliah online. So, kita dengerin bareng-bareng yuk pendapat dari mereka seperti apa sih. Let's check it out. Hai, aku Alvira. Aku adalah seorang mahasiswa ya di tengah pandemik ini ya. Terus buat pendapat soal kuliah online sebenarnya gimana ya? Lebih banyak ke nggak enaknya sih. Bener nggak? Menurut aku sih gitu. Soalnya ya gimana? Tugas cuman dikasih tugas doang. Jadi pengerjaan tugas tuh semata cuman ya penuntasan kewajiban aja gitu. Paham enggak, pusing iya, kuota habis iya. Ya gitulah, pokoknya nggak enak. Pokoknya ya dicepetin aja, semoga covidnya segera berakhir dan bisa kuliah lagi. Ilmunya nggak setengah-setengah, bayarnya juga ya sesuai lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Safira Salama. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Oke, perihal perkuliahan online atau daring yang diterapkan di universitas atau perguruan tinggi saat ini, menurut saya itu sudah tepat. Kenapa tepat? Karena bisa kita lihat situasi dan kondisi saat ini, di mana social distancing itu sangat perlu diterapkan karena untuk memutuskan tali penyebaran, rantai penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri. Jadi menurut saya agar tetap berjalan sebagaimana mestinya kegiatan perkuliahan, mungkin perkuliahan online adalah jalan satu-satunya yang harus dipilih. Namun di samping itu menurut saya penerapannya beberapa ada yang memberatkan mahasiswa atau penerapannya itu masih salah diterapkan. Jadi penerapan itu contohnya satu yaitu kurangnya koordinasi antar dosen saat memberikan tugas kepada mahasiswa. Jadi dosen-dosen itu tidak memperhatikan bahwa mahasiswa itu sendiri sebenarnya tidak semata-mata diampu oleh dosen itu sendiri. Kita itu mempunyai dalam satu hari itu diampu oleh banyak mata kuliah, namun dosen tersebut kadang tetap menuntut agar pada hari itu kita bertemu dan kadang bertabrakan dengan waktu dengan mata kuliah yang lain. Jadi itu kurangnya koordinasi dosen-dosen saat pemberian jam mata kuliah. Yang kedua adalah pemberian tugas dan pemberian materi itu tidak seimbang. Jadi dosen lebih menekankan kepada pemberian tugas dibandingkan dengan pemberian materi, di mana sebenarnya kita juga memerlukan materi itu sendiri karena materi tersebut akan menjadi bahan kita dalam mengerjakan tugas itu. Jadi tidak tahu kenapa banyak dosen yang lebih menekankan pada tugas dibandingkan dengan materinya. Sedangkan mungkin beberapa dari kita lebih paham apabila kita diberikan sebuah materi terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya adalah batas pengumpulan tugas itu sendiri itu tidak wajar. Jadi kadang beberapa dosen menuntut agar tugas tersebut dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan dalam waktu itu juga. Sedangkan kita juga memiliki tanggung jawab yang lain seperti mata kuliah yang lain. Terus selanjutnya adalah di mana
kendati kecepatan sinyal itu menjadi masalah bagi mahasiswa karena kecepatan sinyal di daerah itu tidaklah sama. Kadang kadang pada suatu saat kita pada kadang suatu saat kecepatan internet kita tuh bisa down. Namun mungkin kurang pengertian dari dosen mungkin tidak bisa menjadi alasan untuk dalam permasalahan perkuliahan. Jadi yang selanjutnya adalah kurangnya pengertian dari dosen itu sendiri tentang keadaan mahasiswa. Jadi itu saja. Mungkin juga sekarang ini tidak tahu kenapa penekanan tugas lebih banyak dibandingkan dengan penekanan materi. Tapi tidak bisa dipungkiri saya sebagai mahasiswa sendiri lebih memilih kuliah tatap langsung daripada perkuliahan online karena menurut saya perkuliahan tatap muka langsung itu lebih berkesan saja. Saya tidak tahu lebih berkesan saja dan lebih membuat saya mengerti tentang materi tersebut dibandingkan dengan online karena banyak permasalahan-permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi banyak kendala saja untuk bisa melaksanakan perkuliahan dengan lancar. Namun bagaimana lagi karena kondisi dan situasi saat ini sedang kurang mendukung dalam kegiatan perkuliahan. Jadi kita sebagai mahasiswa menurut saya ya kita harus tetap melaksanakan apa yang harus kita lakukan dan kewajiban kita dan kita harus bertanggung jawab sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan segala perkuliahan ini termasuk tugas-tugas. Namun di samping itu kita juga memerlukan pengertian dari pihak dosen itu sendiri. Oke, menurut saya itu saja. Sekian dari saya pendapat saya mengenai perkuliahan online. Jadi bisa digarisbawahi, menurut saya ini merupakan suatu langkah yang tepat karena di samping situasi dan kondisi yang seperti ini itu juga bisa menerapkan social distancing bagi kita untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Namun menurut saya penerapannya saja yang kurang dan banyak yang membebankan mahasiswa. Jadi menurut saya langkahnya tepat tapi penerapannya yang kurang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay at home. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Remida Argolaras, saya dari mahasiswa Universitas Diponegoro. Menurut saya, kuliah online ini ada baiknya dan kurangnya. Baiknya sendiri adalah kita bisa menerapkan perilaku sosial dan physical distancing yang dianjurkan pemerintah. Namun, di samping dampak positif atau baiknya, para siswa dan mahasiswa mendapat kendala dan permasalahan dari segi waktu dan dari segi material sendiri. Salah satunya mengenai waktu yang dinilai kurang efektif seperti dosen atau guru menjelaskan materi yang hanya fokus pada lembar Word atau PowerPoint saja. Kurangnya penjelasan secara rinci karena terkendalanya waktu membuat mahasiswa dan murid jadi bingung serta kurang memahami apa yang dimaksud dan apa yang diperintahkan oleh guru dan dosen. Serta dari material sendiri menurut saya adalah karena kuliah ini mengaksesnya lewat internet, otomatis kita memerlukan biaya kuota yang lebih banyak, dan menurut saya itu menjadi suatu permasalahan dan kendala dari para siswa sendiri karena yang biasanya kuota dipakai hanya untuk komunikasi, kali ini dengan adanya kuliah online ini atau pembelajaran online ini, mahasiswa mengakses untuk pembelajaran sehingga kuota akan terbuang lebih banyak. Di samping itu, banyaknya tugas dari guru dan dosen yang sebelumnya tidak pernah memberikan tugas, tiba-tiba memberikan tugas yang menurut banyak orang itu menjadi salah satu beban dari mahasiswa itu sendiri.
pendapat gue tentang kuliah online ya. Sebenarnya kuliah online itu menurut gue sih kurang efektif. Walaupun ya mungkin sudah adanya teknologi seperti saat ini adanya video call antara dosen dan mahasiswa, adanya pendukung kuliah online seperti Google Classroom dan lain-lainnya, itu mungkin sudah cukup membantu untuk kuliah online. Tapi di sini gue ngomong gak efektif karena gue melihat dari sisi sudut pandang kondisi masyarakat di Indonesia. Mungkin dosen pasti bilang semua mahasiswa punya smartphone, tapi nggak semua mahasiswa punya smartphone yang canggih, nggak semua mahasiswa punya laptop yang canggih, dan nggak semua mahasiswa punya wifi dengan internet yang lancar di rumah. Dan satu lagi, nggak semua mahasiswa mampu beri kuota yang banyak untuk kuliah online. Banyak mahasiswa yang kesulitan untuk kuliah online, bukan mereka nggak tahu teknologi ya, tapi menurut saya fasilitasnya yang kurang memadai, yang membatasi mereka kesulitan untuk kuliah online. Jadi kuliah online dibandingkan dengan kuliah secara langsung masih belum efektif. Karena apa? Karena ada mahasiswa yang masih kesulitan. Walaupun pihak UNIF sendiri pastinya sudah memberikan subsidi kuota, tapi saya yakin subsidi itu belum cukup untuk mahasiswa. Tapi ketika gue ditanya, apakah gue mendukung adanya penerapan kuliah online di masa pandemi sekarang? Untuk itu, gue mendukung 100%. Kenapa? Walaupun secara tadi gue bilang kuliah online itu nggak efektif, tapi untuk masa pandemi sekarang gue mendukung sekali tentang adanya kuliah online. Kenapa? Kita ambil sisi positif saja tentang kuliah online di sini. Di masa pandemi sekarang, pemerintah menyarankan kita untuk lockdown di rumah. Dengan adanya kuliah online itu sudah membantu program pemerintah untuk lockdown tetap di rumah saja. Selain itu, sisi positif dari kuliah online ini, kita kuliah di rumah, kita pasti punya waktu yang banyak. Sisi positifnya, kita bisa mengembangkan soft skill kita bisa melakukan hal yang lain, kita bisa belajar mencari pengetahuan yang lain. Jadi apa? Kita bisa menggunakan waktu yang banyak ini di rumah untuk belajar menjadi yang lebih baik dan belajar pengetahuan yang baru. Jadi kuliah online itu tidak cuma kekurangan saja, kadang kita juga bisa melihat sisi positifnya. Seperti di situasi sekarang, kuliah online itu cocok diterapkan, dan langkah pemerintah untuk menerapkan kuliah online di masa pandemi sekarang itu menurut saya itu cukup cocok. Mungkin itu saja pendapat gua tentang kuliah online ya. Menurut aku kuliah online itu menyenangkan karena lebih fleksibel. Kita bisa mengakses perkuliahan di mana saja, mau di kamar, mau di dapur, mau di toilet sekalipun kita bisa mengaksesnya, asalkan ada gadget dan koneksi internet. Kemudian kita bisa menyimpan waktu lebih banyak. Kita bisa memanfaatkan waktu lebih banyak untuk ngelakuin hal-hal yang lain. Karena rata-rata kuliah online itu waktunya lebih singkat dibandingkan kuliah yang di kelas. Ya enggak? Itu. Kita bisa memanfaatkan waktu lebih banyak untuk ngelakuin hal bermanfaat lainnya agar kita lebih produktif lagi. Nah, terus adanya kuliah online ini kita secara tidak langsung belajar mengenai teknologi. Mengingat kita hidup di era modern, di mana semuanya digantikan oleh mesin, semuanya serba digital, dan kita pun harus mempelajari teknologi-teknologi itu agar kita bisa tetap maju dan berkembang. Mungkin itu aja pendapat dari aku. Nama aku Lukman, dan sekian. Nama aku Faris Abdillah, dan pendapat aku tentang kuliah online itu ada enaknya ada enggaknya deh. Enaknya itu kita bisa nyambi pekerjaan yang lain kayak sambil bersih-bersih rumah, terus nugas, dengerin musik, rebahan, itu bisa. Dan enggak enaknya itu kayaknya dalam pemahaman materi deh. Soalnya kan kalau di tatap muka, pemahaman materi itu bisa langsung kecapek karena kita dengerin penjelasan tentang materi A, terus kita ada sesi tanya jawab, lalu dilanjut ke materi selanjutnya. Tapi kalau di kuliah online kan
langsung gitu loh, materi A sampai Z, habis itu sesi diskusi itu. Dan ya itu nggak enaknya sih kalau menurut aku. Wah, gila sih, pendapatnya keren-keren banget. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah gabung ya di podcast santuy. Dan pastinya buat teman-teman juga yang lagi menjalankan kuliah, terus lagi kerja juga di rumah dan menjalankan segala aktivitas di rumah aja, tetap semangat, nggak boleh ngeluh. Terus tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Dan sama-sama berdoa semoga Ramadan kali ini kita diberikan hadiah terbaik oleh Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you di podcast episode lainnya. Dadah!